3. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang rekayasa pengolahan pangan rendah lemak dan gula studi kasus susu bubuk. Perkenalkan, nama saya Arya Winata, NPM 2516-178. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NPM 2504100064. Perkenalkan, nama saya Alsa Novianti, NPM 2516100093. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 25041053. Perkenalkan, nama saya Adi, NPM 2516-120. Perkenalkan, nama saya Ronald Usman Karim, NPM 2516100022. Perkenalkan, nama saya Cindy Deborah, NPM 2516100121. Perkenalkan, nama saya Nurul Kiti, NPM 25041041. Sekian dari kami, kelompok 8. Dadah. Dadah. Untuk bahan makanan dan minuman sumber gizi, susu yang dikonsumsi manusia sebagian besar berasal dari sapi yang biasa disebut susu sapi, sedangkan susu ternak lain biasanya diikuti dengan nama ternak tersebut, misalnya susu kerbau, susu kambing, susu unta, dan sebagainya. Dan susu manusia disebut ASI atau dapat disebut air susu ibu. Peran lemak dalam susu berperan penting dalam memberikan rasa dan aroma khas susu, membentuk tekstur dan mouthfeel, menjadi pembawa vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K, menyediakan energi juga. Beberapa tahapan produksi susu bubuk formula. Wet process atau proses basah. Pada proses basah ini merupakan proses di mana bahan yang diproses masih berbentuk cairan atau liquid. Dry process atau proses kering. Proses kering ini dilakukan untuk mendapatkan susu bubuk dalam bentuk bubuk. Dry blending. Proses pencampuran basa powder yang dihasilkan spray dryer dengan raw material lainnya seperti whey powder, gula, dan material premix. Vitamin yang ditambahkan adalah vitamin dan mineral yang tahap pemanasan. Mengkaji subsidi besi gula dan kajian subsidi besi kandungan gula dan lemak pada susu bubuk. Subsidi besi kandungan gula dan lemak dalam susu bubuk atau powder milk merupakan topik penting dalam lingkungan pangan dan nutrisi, terutama untuk mengembangkan produksi yang lebih sehat seperti susu gula atau sugar atau gula lemak atau sambil mempertahankan tekstur, rasa, dan nilai nutrisi. Gula sering diganti dengan pemanis alami atau pengganti alami seperti stevia, linoleum, atau oligosaccharida. Sedangkan lemak diganti dengan lemak nabati atau misalnya minyak kelapa atau canola, atau bahan pengumulasi untuk mengurangi kalori dan risiko kesehatan seperti diabetes atau penyakit. Kajian ini didasarkan pada penelitian ilmiah yang mengevaluasi dampak substitusi terhadap sifat risiko kimia, stabilitas, dan berbagai macam. Gula atau biasanya laktosa atau sukrosa diganti dengan pemanis alami yang rendah kalori seperti stevia, linoleum, erythritol, atau oligosaccharida. Metode substitusi parsial 30-50% selama formulasi atau pengeringan spray dengan pengukuran sifat risiko kimia atau viskositas, indeks glikemik, dan sensori. Dampak mengurangi kalori hingga 40%, indeks glikemik turun 30%, dan meningkatkan serat prebiotik, rasa, dan tekstur tetap mirip dengan stabilitas penyimpanan hingga 6 Bukti uji konsumen menunjukkan penerimaan tinggi, skor 8/10, mengurangi risiko karles dan obesitas. Tantangan biaya produksi lebih tinggi dan potensi perubahan rasa jika tidak dioptimalkan. Substitusi kandungan lemak. Lemak susu sampai 25% sampai 30% dalam bubuk penuh. Diganti dengan lemak nabati seperti minyak canola, emulsi, pati, atau bahan pengemulsi. Metode substitusi 50-70% menggunakan analisis nutrisi dan uji rehidrasi dengan fokus pada profil asam lemak dan sifat alir bubuk. Dampak mengurangi kalori total hingga 40%, meningkatkan asam lemak sehat omega sekitar 3 dan memperbaiki stabilitas oksidasi. Nutrisi protein dan kalsium tetap tinggi. Bukti eksperimen menunjukkan pengurangan risiko kardiovaskular
Pengurangan risiko kardiovaskular dengan penerimaan konsumen 85%. Tantangan, potensi tekstur kurang krim dan kebutuhan pengumusi tambahan. Dampak kombinasi dan tantangan. Kombinasi substitusi gula tambah lemak menghasilkan susu bubuk fungsional dengan manfaat kesehatan maksimal seperti dalam produk untuk diet khusus. Kajian menunjukkan pengurangan kalori keseluruhan 40-50% dengan data empiris dan uji klinis kecil. Tantangan utama, optimal biaya, stabilitas jangka panjang, dan nutrisi seimbang. Rekomendasi uji skala industri untuk aplikasi komersial. Selanjutnya mengkaji dampak kimia terhadap tekstur, rasa, dan stabilitas. Susu bubuk merupakan produk olahan susu yang banyak digunakan karena daya simpan panjang dan kemudahan distribusi. Namun, proses kimia selama pengolahan, misalnya penambahan bahan tambahan, reaksi Maillard, dan degradasi lemak, dapat mempengaruhi tekstur, rasa, serta stabilitas kandung gula dan lemak. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana faktor kimia mempengaruhi kualitas organoleptik dan nilai gizi susu bubuk. Yang pertama, itu menurut Yola Perwitasari dan kawan-kawan pada tahun 2021, pengaruh penambahan susu kimia pada sifat fisik kimia dan organoleptik yogurt relevan dengan tekstur dan rasa produk berbasis susu bubuk. Dengan temuan utama, penambahan susu krim meningkatkan tekstur kental, menurunkan kadar lemak, serta memperbaiki rasa. Yang kedua, menurut Siti Nurul Juwina dan kawan-kawan pada tahun 2025, karakteristik kimia dan sensorik susu pasteurisasi dengan penambahan susu skim bubuk. Temuan utamanya, penambahan susu bubuk skim mempengaruhi kandungan lemak, total padatan, serta rasa dan tekstur susu. Stabilitas gula relatif terjaga, tetapi lemak lebih mudah terdegradasi. Hasil dan pembahasan. 1. Tekstur. Penambahan susu skim bubuk meningkatkan kekentalan dan memperbaiki tekstur produk susu. Hal ini terjadi karena peningkatan total padatan yang memperkuat struktur fisik. 2. Rasa. Kandungan lemak yang melebihi rendah menghasilkan rasa piringan, sementara reaksi kimia, misalnya oksidasi lemak, dapat menimbulkan rasa tengik bila penyimpanan tidak optimal. 3. Stabilitas gula. Gula relatif stabil dalam susu bubuk karena dapat mengalami reaksi Maillard dengan protein bila kadar air tinggi, menghasilkan perubahan warna dan rasa karamel. 4. Stabilitas lemak. Lemak lebih rentan terhadap oksidasi sehingga mempengaruhi rasa dan aroma. Penambahan susu skim terbukti menurunkan kadar lemak dan memperpanjang stabilitas produk. 1. Analisis preferensi konsumen dan konsekuensi biaya. 1. Analisis preferensi konsumen. Preferensi konsumen adalah kecenderungan atau pilihan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu berdasarkan nilai yang mereka anggap penting. Faktor utama preferensi konsumen. 1. Harga, sensitivitas harga. 2. Konsumen cenderung membandingkan harga dan manfaat. Kemudahan dan akses, lokasi distribusi, layanan digital, kecepatan layanan. 6. Layanan purna jual, garansi, layanan pelanggan, kemudahan pengembalian. Konsekuensi biaya dari preferensi konsumen. Setiap preferensi konsumen menimbulkan implikasi biaya bagi perusahaan. 1. Biaya produksi. Kualitas tinggi, bahan baku lebih mahal, kontrol mutu ketat. Variasi produk, biaya setup, inventory, dan kompleksitas produksi meningkat. 2. Biaya riset dan pengembangan. Inovasi dan penyesuaian produk sesuai selera konsumen. Uji pasar dan pengembangan fitur baru. 3. Biaya pemasaran, branding dan promosi untuk membangun persepsi nilai. Segmentasi pasar yang lebih detail, biaya kampanye meningkat. 4. Biaya distribusi dan operasional, permintaan akses cepat, logistik, gudang dan teknologi. Omnichannel, biaya sistem dan integrasi. Biaya layanan pelanggan, layanan premium, tenaga kerja terlatih dan sistem pendukung, garansi dan pengembalian produk. Sekian dari terima kasih.